Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nani Nurhayati di sini with Dia Channel. Belajar yuk. Nah, teman-teman, hari ini kita akan bahas soal-soal P3K Bidan ya. Yang kemarin ada yang keluar ya soalnya. Ya, kita latihan saja, mudah-mudahan yang kita pelajari sekarang muncul lagi di soal nanti ya. Oke, sebelumnya jangan lupa di subscribe, comment, and share. Terima kasih. Before we begin our study, it is better for us to read Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Nyonya A melahirkan anak pertama 2 jam yang lalu. Saat ini mengeluh lelah, perut mules, hasil pemeriksaan tensinya normal, lohea normal. Berapa berat uterus setelah plasenta lahir? 50 gram, 250 gram, 350 gram, 500 gram, atau 750 gram. Nah, ini tinggi pudus uteri menurut masa involusi, termasuk beratnya ya. Involusi pada saat bayi lahir itu TE-nya setinggi pusat dan berat uterusnya itu 1000 gram. Nah, kalau uri lahir itu 2 jari di bawah pusat, beratnya 750 gram. Kalau 1 minggu itu 500 gram, 2 minggu 350 gram, 6 minggu 50 gram, dan 8 minggu normal ya, udah 30 gram. Jadi, kalau ini soalnya disebutkan 2 jam yang lalu. Berarti kalau 2 jam yang lalu, itu bayi sudah lahir, plasenta juga sudah lahir ya. Jadi, jawabannya adalah yang 750 gram. Nomor 2, pasien datang ke puskesmas dengan keluhan hamil 24 minggu, merasa pening, mual mulai tadi pagi. Hasil pemeriksaan tensinya 180/100, nadinya 89, respirasi 20, suhunya 36,5. Hasil protein urin positif 2. Apakah yang harus dilakukan terhadap pasien di atas? Pemberian MgSO4, pasang infus, pasang daun kateter, pasang O2, atau semua jawaban benar. Nah, ini adalah gambaran preeklamsi. Nah, lihat tensinya adalah 180/100. Proteinnya positif 2. Jadi penanganan untuk preeklamsi yang pertama adalah, kalau di puskesmas berarti ini kita lakukan IP line, kemudian kateter, kemudian injek MgSO4 sesuai prosedur ya, kemudian antihipertensi, kemudian kita rujuk ya. Semuanya benar ya. Lanjut ke nomor 3. Suatu keadaan setelah plasenta lahir sampai kembalinya kandungan seperti semula disebut konsepsi, nidasi, puerperium, kontraksi, atau persalinan. Setelah plasenta lahir sampai kembalinya kandungan itu adalah nipas atau puerperium ya. Jadi nipas atau puerperium adalah masa setelah persalinan di mana organ-organ pelvik kembali ke kondisi seperti sebelum hamil, berlangsung kurang lebih 6 minggu. Nah, di situ pemulihan organ genital seperti sebelum ada kehamilan itu 3 bulan ya. Di masa nipas ini ada tahap-tahap pemulihannya. Ada puerperium dini, yaitu kepulihan di mana ibu diperbolehkan berdiri, berjalan, serta menjalankan aktivitas layaknya wanita normal. Ada puerperium intermediate, yaitu kepulihan menyeluruh alat-alat genital yang lamanya sekitar 6-8 minggu. Ada puerperium remote, yaitu waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat sempurna, ya, terutama apabila ibu selama hamil atau persalinan mempunyai komplikasi. Nomor 4,
Anak B umur 9 tahun terjadi perubahan payudara membesar, badan lebih cepat membesar. Menyatakan sudah haid pertama. Darah yang dikeluarkan banyak. 1 minggu sebelum haid ia merasa nyeri kepala, perut kembung, dan mual. Apakah konseling yang tepat untuk mengurangi keluhan anak tersebut? Yaitu dipijat, minum obat, minum jamu, minum air putih, atau pemahaman diri. Nah, di masa pubertas itu adalah masa peralihan antara masa anak-anak dan dewasa. Tidak ada batas yang tajam antara akhir masa anak-anak dan awal masa pubertas. Akan tetapi, dapat dikatakan pubertas mulai dengan awal berfungsinya ovarium. Pubertas berakhir pada saat ovarium sudah berfungsi dengan mantap dan teratur. Nah, menstruasi pertama atau menarche adalah hal yang wajar dan pasti dialami oleh setiap wanita normal. Dari berbagai ciri pubertas ada menarche ya, yaitu head pertama. Kemudian ada perubahan selama pubertas dengan terjadinya menarche meliputi telarche, adrenarche ya. Kemudian pertumbuhan tinggi badan yang lebih cepat dan perubahan psikis. Jadi konseling yang tepat ya bahwa anak itu mengalami pubertas yaitu head pertama, perkembangan payudara, perkembangan rambut aksila, pubis, pertumbuhan tinggi badan lebih cepat, yaitu harus diberikan konseling pemahaman diri tentang pubertas tersebut ya. Nomor 5. Anak B umur 9 tahun terjadi perubahan payudara membesar, badan lebih cepat membesar, menyatakan sudah haid pertama dan darah keluar banyak 1 minggu sebelum haid, nyeri kepala, perut kembung, dan mual. Disebut apakah tanda seks primer yang dialami oleh anak B? Oh, tadi sudah dijelaskan ya. Adalah telar C. Nah, ciri pubertas tersebut ada menarche merupakan masalah mendasar antara pubertas pria dan pubertas wanita. Berbagai perubahan selama pubertas bersamaan dengan terjadinya menarche adalah telarche ya. Telarche itu perkembangan payudara ya, perubahan payudara membesar ya. Nah, jawabannya adalah yang A. Kalau amenore ini kondisi tidak terjadi menstruasi atau tidak haid yang ini. Kalau pubarce perkembangan rambut, aksila atau dan pubis. Menarche masalah pertama ya. Pertama dia haid, kemudian metrorargi apa? Metrorargi adalah gangguan siklus mens ya. Oke, nomor 6. Nyonya D, 25 tahun dengan status G1 P0A0 datang ke bidan dengan keluhan mual muntah terus-menerus, tidak nafsu makan, nyeri epigastrum, pasien tidak menstruasi 2 bulan, napas tercium bau aseton, dan PP tes positif. Pasien khawatir dengan keadaan dirinya. Diagnosa, nah kalau di sini G1 P0 PP tes positif otomatis dia hamil ya, tidak menstruasi 2 bulan. Nah, yang jadi keluhan itu mual muntah terus-menerus, tidak nafsu makan, dan nyeri epigastrum. Nah, itu termasuk hiperemesis ya. Nah, di sini yang paling clue-nya itu napas tercium bau aseton. Kalau napas tercium bau aseton itu adalah hiperemesis gravidarum tingkat 2 ya. Nah, di situ ada napas dan urin berbau aseton. Jadi jawabannya adalah HPG tingkat 2. Nomor 7. Seorang perempuan membawa putranya yang berusia 20 hari ke klinik karena terdapat bintik-bintik merah yang berisi cairan bening di bagian punggung dan dada bayi.
sehingga membuat bayi sering menangis. Apakah tindakan yang tepat pada kasus tersebut adalah melakukan konsultasi dengan dokter, memberi salep antibiotik, menganjurkan untuk menjaga kebersihan dan kehangatan bayi, D. Menganjurkan memberi bedak pada badan bayi setelah mandi, atau menganjurkan untuk menjaga kulit memakai baju yang lembut. Jawabannya adalah menganjurkan ibu untuk menjaga kebersihan dan kehangatan bayi. Ya, kehangatan bayi, jangan banyak keringat ya, karena biang keringat atau biliari ya bukan hanya terjadi pada bayi juga sih, tapi juga pada orang dewasa. Kondisi ini disebabkan keringat yang terjebak di bawah kulit Anda. Jadi terus bedak juga kadang menutupi pori-pori ya, jadi yang paling tepat itu adalah yang C. Bentuk biang keringat itu bisa berbeda-beda, mulai dari ruam di struktur kulit lapisan atas, ruam yang berisi cairan, ruam menyebabkan lesi terbuka. Gangguan pada kulit ini biasanya akan sembuh dengan sendirinya, tapi bisa bertambah parah dan menyebar, tergantung perawatan kulit yang dilakukan. Jadi harus jaga kebersihan ya, karena penyebab utama bintik merah pada kulit adalah keringat. Sebaiknya hindari aktivitas yang membuat Anda berkeringat. Pakailah baju yang longgar menyerap keringat, pastikan suhu ruangan juga tetap sejuk. Nomor 8. Seorang perempuan berusia 22 tahun, hamil pertama 8 bulan, datang ke rumah sakit mengeluh sering pusing. Hasil pemeriksaan tensinya 150/90, TFU 30, ada urin kaki, protein urin positif 2. Apakah diet makanan yang dianjurkan pada kasus tersebut? Yaitu rendah lemak dan kalori, tinggi kalori dan protein, rendah lemak dan protein, rendah lemak dan tinggi kalori, rendah garam dan tinggi protein. Jawabannya adalah yang E, yaitu rendah garam dan tinggi protein. Untuk yang preeklamsi, ini dilihat dari protein urin dan tensinya 150/90. Ya, nomor 9. Berapa persen salep mata yang diberikan untuk BBL? Yaitu 1% salep tetrasiklim. Oke, lanjut. Nomor 10. Berapa unit oksitosin yang diberikan untuk ibu sebelum pelepasan plasenta? Nah, induksin digunakan untuk meningkatkan kontraksi uterus agar proses persalinan dapat berjalan lebih cepat. Selain itu, dapat membantu menghasilkan kontraksi uterus pada kala 3 persalinan, sehingga dapat mengontrol perdarahan postpartum setelah melahirkan. Ya. Kala 3 pengeluaran plasenta ditangani secara pasif dengan menunggu tanda-tanda pelepasan plasenta tanpa menggunakan uterotonika ataupun penegangan tali pusat terkendali. Tetapi dalam manajemen aktif, plasenta dilahirkan secara aktif dengan memberikan oksitosin 10 unit. Setelah bayi lahir, ya, melakukan penegangan tali pusat masase uterus setelah pelepasan plasenta. Nah, ini diyakini akan menurunkan perdarahan pasca persalinan dan mempersingkat kala 3. Ya, jadi 10 unit oksitosin diberikan untuk ibu sebelum pelepasan plasenta. Ya, lanjut nomor 11. Setelah plasenta lahir, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah suntik oksi, cek janin kedua, C. Memotong tali pusat, masase fundus uteri, atau cek kelengkapan plasenta. Setelah plasenta lahir, itu kita lakukan masase fundus uteri. Nah, di sini ya, di langkah-langkah APN pada langkah 37 saat plasenta muncul di introitus vagina, lahirkan plasenta. Nah,
ini setelah plasenta lahir itu lakukan rangsang taktil atau masase uterus ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 12. Kontrasepsi apa yang harus diberikan pada pasangan baru menikah yang ingin menunda kehamilan? Jawabannya adalah bisa kondom, KB kalender, pil KB ya, sehingga terputus. Nah, di sini ada fase mencegah atau menunda kehamilan pada usia kurang 20 tahun atau lebih dari 20 tahun tapi belum ingin hamil. Itu bisa pil, IUD, suntikan juga bisa, tetapi biasanya lebih baik dengan pil ya. Kalau menjalankan kehamilan itu di antara usia 20 sampai 35 tahun. Anaknya 2, udah 4 gitu ya. Itu lakukan dengan KB, IUD, suntik, pil juga bisa, tetapi pil itu cepat subur ya kalau dilepas. Kemudian implan atau kontap. Itu kalau kontap itu dilakukan bila usia sudah mendekati 35 atau udah SC berapa kali gitu ya. Fase tidak ingin hamil lagi di usia lebih dari 35 tahun itu kontrasepsi mantap MOW atau MOP atau IUD dijarangkan kehamilan, suntikan sederhana atau pil juga bisa sih ya. Kemudian nomor 13, kontrasepsi apa yang sebaiknya diberikan pada ibu dengan riwayat hipertensi ya. Itu yang paling tepat adalah IUD ya. Mengapa IUD itu banyak digemari? Karena alat berbentuk T ini lebih dari 99% efektif menghindari kehamilan. Anda tak perlu khawatir tentang apapun bila alat ini sudah berada di rahim Anda. IUD tembaga dapat bertahan hingga 10 tahun, sedangkan IUD hormonal dapat digunakan selama 3 hingga 5 tahun. IUD hormonal mengandalkan hormon levonorgestrel sehingga tak perlu khawatir. Pada nomor 14, yang termasuk langkah awal pencegahan infeksi untuk bayi baru lahir. Nah, di sini ada konsep dasar pencegahan infeksi pada neonatus ya. Nah, pencegahan infeksi adalah penata laksanaan awal yang harus dilakukan pada bayi baru lahir karena bayi baru lahir sangat rentan terhadap infeksi. Prinsip umum pencegahan infeksi. Dengan mengamati praktik pencegahan infeksi, di bawah akan melindungi bayi, ibu, dan pemberi perawatan kesehatan dari infeksi. Hal itu juga akan membantu mencegah penyebaran infeksi. Yang pertama, berikan perawatan rutin kepada bayi baru lahir, pertimbangkan setiap orang, bayi, staf, atau yang berpotensi menularkan infeksi. Kemudian cuci tangan atau gunakan pembersih tangan, pakai pakaian pelindung dan sarung tangan. Gunakan teknik aseptik. Pegang instrumen tajam dengan hati-hati, bersihkan dan jika perlu sterilkan atau desinfeksi instrumen dan peralatan. Bersihkan unit perawatan khusus bayi baru lahir secara rutin dan buang sampah kepada tempatnya. Pisahkan bayi yang menderita infeksi untuk mencegah infeksi nosokomial. Ya, tindakan umum pencegahan infeksi yang pertama adalah cuci tangan dengan seksama sebelum dan setelah melakukan kontak dengan bayi. Memakai sarung tangan bersih pada saat menangani bayi yang belum dimandikan. Memastikan semua peralatan termasuk lem, gunting, benang, tali pusat telah disinfeksi tingkat tinggi atau steril. Jika menggunakan bola karet penghisap, pakai yang bersih dan baru. Jangan pernah menggunakan bola karet penghisap untuk lebih dari satu bayi. Nah, pastikan bahwa semua pakaian, handuk, selimut, serta kain yang digunakan bayi telah dalam keadaan bersih. Pastikan bahwa timbangan, pita pengukur, termometer, stetoskop, dan benda-benda lain yang akan bersentuhan dengan bayi dalam keadaan bersih.
Kemudian anjurkan ibu menjaga kebersihan diri, terutama payudara, dengan mandi setiap hari. Puting susu tidak boleh disabun. Yang ketujuh, bersihkan muka, pantat, dan tali pusat bayi baru lahir dengan air bersih, hangat, dan sabun setiap hari. 8. Menjaga bayi dari orang-orang yang menderita infeksi dan pastikan orang yang memegang bayi sudah cuci tangan. Nah, di sini ada jenis-jenis pencegahan infeksi pada neonatus. Pencegahan infeksi tali pusat, ya. Nah, pencegahan tali pusat ini dilakukan dengan cara merawat tali pusat yang berarti menjaga agar luka tersebut tetap bersih, tidak terkena air kencing, kotoran bayi, atau tanah. Pemakaian popok bayi diletakkan di sebelah tali pusat. Apabila tali pusat kotor, cuci luka tali pusat dengan air bersih yang mengalir dan sabun. Segera keringkan dengan kain kasa kering dan bungkus dengan kain tipis atau kasa tipis yang steril dan kering. Dilarang membubuhkan atau mengoles ramuan, abu dapur, dan sebagainya pada luka tali pusat karena akan menyebabkan infeksi dan tetanus yang dapat berakhir dengan kematian neonatal. Tanda-tanda infeksi tali pusat yang harus diwaspadai antara lain kulit di sekitar tali pusat berwarna kemerahan, adanya nanah, berbau busuk. Nah, mengawasi dan segera laporkan ke dokter jika pada tali pusat ditemukan perdarahan, pembengkakan, keluar cairan, tampak merah atau berbau busuk. Ya. Nah, seperti gambarnya seperti ini ya. Kemudian pencegahan infeksi kulit. Nah, beberapa cara diketahui dapat mencegah terjadi infeksi pada bayi baru lahir atau penyakit infeksi adalah meletakkan bayi di dada ibu agar tetap kontak kulit langsung ibu dan bayi, sehingga menyebabkan terjadinya kolonisasi mikroorganisme ibu yang cenderung bersifat non-patogen, serta adanya zat antibodi bayi yang sudah terbentuk dan terkandung dalam air susu. Nah, jadi merah-merah ya pada kulit. Kemudian pencegahan infeksi pada mata bayi baru lahir. Cara pencegahan infeksi pada mata bayi baru lahir adalah merawat mata bayi baru lahir dengan mencuci tangan terlebih dahulu, membersihkan kedua mata bayi segera setelah lahir dengan kapas atau sapu tangan halus yang bersih yang telah dibersihkan dengan air hangat. Dalam waktu 1 jam setelah bayi lahir, berikan salep mata atau obat tetes mata untuk mencegah oftalmia neonatur dengan oftalmia neonatorum dengan tetrasikline 1%, eritromisin 0,5% atau nitrasin argensi 1%. Biarkan obat tetap pada mata bayi dan obat yang ada di sekitar mata jangan dibersihkan. Setelah selesai merawat mata bayi, cuci tangan kembali. Keterlambatan memberikan salep mata, misal bayi baru lahir diberi salep mata setelah lewat 1 jam setelah lahir merupakan sebab tersering kegagalan upaya pencegahan infeksi pada mata bayi baru lahir. Nah, yang terakhir itu imunisasi. Pada daerah risiko tinggi infeksi tuberkulosis, imunisasi BCG harus diberikan pada bayi segera setelah lahir. Pemberian dosis pertama tetesan polio dianjurkan pada bayi segera setelah lahir atau pada umur 2 minggu. Maksud pemberian imunisasi polio secara dini adalah untuk meningkatkan perlindungan awal. Imunisasi hepatitis B sudah merupakan program nasional, meskipun pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Pada daerah resiko tinggi, pemberian imunisasi hepatitis B dianjurkan pada bayi segera setelah lahir. Selanjutnya, ya. Oke, sekian. Terima kasih tentang soal-soal P3K. Mudah-mudahan banyak membantu ya. Kita belajar dan nanti saat ujian kita dimudahkan. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf bila banyak kekurangan, kelebihannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa di-subscribe, comment, and share. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.